Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Berjumpa lagi dalam renungan masa Prapaskah edisi Kamis 25 Maret 2021 bersama saya Frater Tino Kebubun. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini, bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tanggal 25 Maret, Gereja Universal merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Inilah momen yang kita rayakan ketika malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk membawa kabar sukacita kepada seorang perawan bersahaja di Nazaret bernama Maria. Ada 3 hal penting yang hendak disampaikan kepada kita melalui perayaan hari ini. Yang pertama, warta sukacita yang dibawa malaikat Gabriel kepada Maria merupakan penggenapan atas nubuat para nabi. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan nubuat Yesaya tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nubuat ini secara jelas menunjuk pada kedatangan Kristus yang menjadi penyelamat kita. Hal kedua yang hendak disampaikan kepada kita, penerimaan Maria sepenuhnya terhadap warta sukacita itu menandai dimulainya tata keselamatan baru, suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Maria menjadi satu-satunya manusia yang dipilih dan ditentukan Allah sejak semula untuk terlibat dalam tata keselamatan ini dan menjadi pelaku. Para bapak gereja menyatakan bahwa ikatan yang disebabkan oleh Hawa karena ketidakpercayaannya dilepaskan oleh Maria karena ketaatan imannya kepada Allah. Hal ketiga yang hendak disampaikan kepada kita, isi dari warta sukacita itu menjadi pula sukacita bagi seluruh umat manusia. Yesus Kristus diutus oleh Bapanya sebagai korban persembahan demi pengudusan manusia. Dalam bacaan kedua dikatakan, korban ini menghapus semua korban persembahan dan korban bakaran yang dipersembahkan bertahun-tahun lamanya oleh umat perjanjian lama menurut hukum Taurat. Korban ini hanya 1 kali dan itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya menjadi jelas bagi kita bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang tinggal jauh di atas sana, jauh dari kita. Allah yang kita imani adalah Allah yang sungguh-sungguh dekat dengan kita dan Allah yang bahkan tinggal bersama dengan kita. Kehadirannya yang paling nyata ditemukan dalam perayaan Ekaristi. Disitulah korban Kristus dihadirkan sebagai persembahan yang menguduskan manusia. Oleh karena itu, Ekaristi disebut sebagai sumber kehidupan gereja, sebab daripadanya gereja menimba kekuatan dan rahmat dari Allah. Yang diperlukan dari diri kita hanyalah iman yang taat seperti iman Bunda Maria. Iman kepada Allah akan membuka ruang bagi terlaksananya karya Allah dalam hidup keseharian kita. Dengan demikian kita dapat membenarkan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seringkali dalam kehidupan kita menemui ada banyak rintangan, masalah yang kita hadapi, dan semuanya itu mulai menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, apakah Allah itu masih memperhatikan kita, masih setia untuk membantu kita, apakah kita bisa keluar dari masalah ini kalau kita berdoa terus? Seringkali banyak orang merasa putus asa karena doa-doa mereka tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kendati demikian, yang seharusnya kita buat adalah kita hendaknya tidak terpengaruh karena doa yang tidak terkabulkan, hanya saja karena kita tidak memiliki iman dan keyakinan serta
sikap yang pasrah kepada Allah, maka doa dan harapan kita tidak terkabul. Maka dari itu bacaan kitab suci hari ini mengajak kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendakinya, maka hal itu tentu akan terjadi, sebagaimana apa yang dialami oleh Bunda Maria, karena ia sendiri tidak yakin bahwa ia akan melahirkan seorang penyelamat yang akan menjadi penebus umat manusia. Ia tidak yakin, tetapi karena iman dan ketaatannya kepada kehendak Allah, maka hal itu terjadi, dan sungguh ini menjadi suatu berkat bagi dunia, tetapi juga menjadi berkat bagi dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki pekan suci. Kita akan merayakan puncak dari pengorbanan itu, yakni melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka mari kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, agar nantinya ketika kita masuk dalam perayaan Paskah, kita boleh merayakan itu dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur, sebab Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita manusia. Ia berani memberikan dirinya kepada kita, menjadi dekat dengan kita manusia, dan selanjutnya kita boleh diantar masuk dalam pengenalan yang lebih dalam kepadanya, sehingga kita pun boleh diperkenankan untuk mengambil bagian dalam kekudusannya ketika kita selesai dalam pesiaran hidup kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.